Merkurius, sekitar 3,8 miliar tahun lalu, sebuah asteroid besar akan menabrak planet itu. Pecahannya berhamburan ke segala arah dibarengi gelombang ledakan. Saat debu mengendap, kita bisa melihat sebuah kawah hampir seukuran Danau Ontario. Yang paling menarik adalah bentuk kawahnya. Bentuknya mirip laba-laba. Tubuh bulat di tengah dengan sejumlah kaki yang mencuat dari kawah ke berbagai arah. Tapi yang paling aneh adalah kaki laba-laba itu tidak sejajar dengan bagian tengahnya. Ilmuwan cuma bisa menerka-nerka bagaimana lanskap seperti itu terbentuk. Sebagian berpikir bentuk laba-laba itu muncul jauh lebih awal dan meteorit yang jatuh hampir pas di tengahnya cuma kebetulan. Tapi masih belum ada penjelasan gamblang tentang bagaimana bekas seperti itu bisa muncul di permukaan Merkurius. Misteri lain tentang Merkurius adalah proses terbentuknya. Satu teori menyatakan bahwa dulunya planet itu adalah bulannya Venus. Tapi seiring waktu, Merkurius tunduk kepada gravitasi matahari. Bintang itu benar-benar merenggut Merkurius, dan planet kecil itu mulai bergerak mengelilinginya. Yang mungkin membuktikan teori ini adalah kala rotasi Merkurius dan Venus. Merkurius perlahan-lahan kehilangan kecepatan rotasinya. Sekarang, satu hari di planet itu sama dengan 58 hari bumi dan terus bertambah. Di saat yang sama, setelah kehilangan beban beratnya, Venus mulai berotasi lebih cepat. Teori lain mengatakan bahwa Merkurius bertabrakan dengan Venus sejenak setelah terbentuknya tata surya. Saat itu, proto-Merkurius agak lebih besar dibanding planet yang kita kenal sekarang. Tapi kemudian, Merkurius kehilangan sebagian keraknya setelah tabrakan itu. Lalu tak lama, Venus mengumpulkan puing-puing ini. Tapi ilmuwan masih belum bisa memberikan jawaban pasti tentang bagaimana terbentuknya Merkurius. Uranus, sang raksasa gas yang jauhnya 18 jarak bumi matahari dari planet kita. Planet ini tampak tenang dibanding planet-planet besar lain seperti Jupiter dengan badai sebesar buminya. Tapi Uranus masih punya sesuatu luar biasa yang bisa dibanggakan. Bintik gelap ini misalnya terdeteksi oleh teleskop Hubble pada tahun 2006. Saat itu ukurannya hampir 2 kali luas Alaska. Beberapa tahun kemudian, bintik-bintik terang muncul di sana. Ternyata itu adalah awan-awan metana yang bergerak melintasi permukaan planet itu dengan kecepatan 485 km per jam. Tapi kita tidak tahu persis apa penyebab badai di Uranus itu. Mungkin kita bisa memecahkan rahasianya dengan melihat misteri Uranus lain. Planet ini berotasi miring. Kalau kamu perhatikan poros planet kita, kamu akan melihat posisinya vertikal dan hanya sedikit condong. Hal yang sama berlaku bagi kebanyakan planet lain dalam tata surya kita. Tapi tidak dengan Uranus. Porosnya hampir horizontal terhadap matahari. Salah satu kutub Uranus disinari matahari sepenuhnya sepanjang waktu. Hari kutub di planet itu berlangsung selama 42 tahun bumi. Ketika kemiringan poros Uranus berubah, hari kutub dimulai di sisi lain planet itu. Kutub lain tenggelam dalam kegelapan selama 42 tahun. Perubahan musim ini memunculkan badai dahsyat di permukaan planet itu. Tapi alasan persisnya Uranus miring tidak diketahui. Mungkin miliaran tahun lalu, raksasa gas itu bertabrakan dengan beberapa asteroid yang akan menjadi planet muda. Protoplanet seperti itu, yang bobot dan ukurannya mirip dengan bumi, bisa jadi telah memiringkan Uranus setelah menabraknya. Tapi ini baru hipotesis. Sekarang, mari kita pergi ke satelit Jupiter, Europa. Misteri terbesar di sini adalah apakah ada kehidupan di bulan ini. Ilmuwan tidak menyangkal kemungkinan itu. Yang terlihat di permukaan bulan itu cuma es. Garis-garis yang mungkin kamu lihat sebetulnya adalah retakan lebar yang memanjang. Selama ini, ilmuwan mengira satelit Jupiter itu tidak lebih dari bongkahan es. Tapi sekarang, mereka berpikir mungkin ada air dalam bentuk cair di dalamnya. Inti Europa dipanaskan oleh kekuatan pasang surut Jupiter. Inti yang hangat ini melelehkan es di sekelilingnya. Jadi, mungkin memang benar-benar ada lautan luas di bawah kerak es itu. Karena air adalah dasar kehidupan, berbagai mikroorganisme bisa hidup di sana. Tapi kita hanya bisa tahu jika mengirimkan probe ke sana. Kita harus mengebor es padat sedalam 40 km dan mulai mencari lautan yang 2 kali luas semua persediaan air di bumi. Lihatlah satelit Saturnus, Titan. Ini adalah bulan kedua terbesar dalam tata surya kita. Ukurannya 50% lebih besar dibanding satelit alami bumi. Ini satu-satunya tempat dalam tata surya kita, kecuali bumi,
di mana air telah terbukti ada. Tapi hal paling menarik dari Titan adalah atmosfernya. Tebalnya 400 km. Jarak ini hampir 40 kali lipat ketinggian jelajah rata-rata pesawat komersil di bumi. Dan 95%-nya adalah nitrogen. Sebagai perbandingan, atmosfer bumi mengandung 79% nitrogen. Yang artinya, keduanya cukup mirip. Misterinya adalah tidak seorang pun tahu bagaimana atmosfer itu muncul di sana. Satu teori menyatakan bahwa bertahun-tahun lalu, sejumlah meteorit menghantam permukaan Titan hampir tanpa henti. Batuan-batuan besar membentur keraknya, sehingga meningkatkan tekanan dan suhu satelit itu. Dalam kondisi itu, amonia di udara terurai menjadi nitrogen dan hidrogen. Nitrogen yang berat turun ke permukaan Titan, sedang hidrogen yang ringan naik dan mengalir ke ruang angkasa. Tapi beberapa ilmuwan membantah teori ini. Misteri lain dari tata surya adalah bintang hipotetis Nemesis, dan apakah bintang itu memang benar-benar ada. Kalau kamu perhatikan semua bintang dalam galaksi kita, kebanyakannya berpasangan, yang artinya dua bintang saling mengorbit satu sama lain. Secara statistik, matahari seharusnya juga punya pasangan. Beberapa ilmuwan telah berasumsi bahwa kepunahan massal terbesar di bumi ada kaitannya dengan objek misterius di angkasa luar. Mereka berhipotesis bahwa ada katai merah di suatu tempat dalam jarak 1,5 tahun cahaya dari pusat tata surya. Dan tiap bintang kerdil ini mendekati awan asteroid, itu bisa mengganggu benda-benda antariksa. Tiap kali itu terjadi, beberapa asteroid memulai perjalanan menuju bumi dan menyebabkan kepunahan massal. Tapi bintang ini belum ditemukan, dan banyak ilmuwan mempertanyakan hipotesis ini. Sekarang mari lihat bagian ujung dari tata surya. Sebuah sinar foton harus menempuh perjalanan setahun untuk sampai di sini. Ilmuwan percaya awan Oort ada di area itu. Ini adalah area hipotetis di mana banyak sekali asteroid dan balok-balok es berkumpul membentuk awan. Ini adalah tempat terjauh di mana gravitasi matahari masih bekerja. Sepertinya awan bulat ini membalut tata surya. Diperkirakan inilah wilayah asal komet-komet periode panjang. Komet-komet ini terbang sepanjang jalan melintasi tata surya lalu kembali ke awan Oort. Perjalanan ini bisa makan waktu ribuan tahun. Yang lebih menarik lagi adalah kemungkinan adanya raksasa gas bernama Taiki di wilayah itu. Sebagian ilmuwan bilang mungkin ukurannya 4 kali Jupiter. Sejauh ini belum ada penelitian yang menguatkan keberadaannya. Meskipun awan Oort masih dianggap hipotesis, beberapa ilmuwan percaya bahwa komet-komet dari area itu bertanggung jawab atas kepunahan massal utama di bumi. Sekarang ayo kita pergi ke luar perbatasan tata surya. Di sana, 1.500 tahun cahaya jauhnya dari bumi, terdapat lubang hitam yang terdekat dengan planet kita. Lubang hitam adalah objek paling misterius di alam semesta. Objek ini begitu berat, hingga tidak hanya menarik materi, tapi juga cahaya. Bahkan, lubang hitam bisa memperlambat waktu. Begitu sesuatu terjebak dalam gravitasi lubang hitam, benda itu tidak akan pernah lolos. Cahaya dan materi lambat laun menetap di dekat horizon peristiwa dan segera lenyap ke dalam kegelapan tak terbatas. Waktu berjalan dengan berbeda di sini. 1 menit di dekat lubang hitam bisa setara dengan berminggu-minggu di bumi. Misteri terbesarnya adalah apa sebenarnya yang terdapat di dalam lubang hitam. Sebagian berspekulasi bahwa isinya hanyalah tekanan yang menghancurkan apa saja yang sampai ke sana. Yang lain berkata, ini mungkin merupakan portal menuju dimensi lain atau lubang cacing menuju tempat lain di alam semesta. Kalau itu benar, maka lubang putih juga ada, sebagai jalan keluar dari portal lubang hitam dan lubang cacing. Tapi sejauh ini, lubang putih belum pernah ditemukan. Nah, bagaimana kalau kita pergi ke perbatasan hipotetis seluruh alam semesta? Tempat itu dinamakan Eridanus Supervoid. Jika kamu lihat peta alam semesta, akan tampak suatu tempat dingin kosong seluas kira-kira 1 miliar tahun cahaya. Garis tengah galaksi Bima Sakti saja cuma 100.000 tahun cahaya. Misteri utamanya adalah bagaimana tempat itu muncul. Satu teori berpendapat bahwa ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh tabrakan dua alam semesta paralel. Bayangkan, alam semesta seperti gelembung raksasa, dan suatu hari, dua dari gelembung ini bertabrakan. Saat itulah alam semesta paralel menarik beberapa galaksi keluar dari gelembung kita. Sejauh ini, hanya inilah penjelasan tentang bagaimana kehampaan dingin seluas itu bisa muncul di alam semesta kita.